Hai semua, perkenalkan nama saya Bima Andika Pratama Simanjuntak dari jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Di sini saya membuat video pembahasan mengenai analisis regresi kubik dan regresi eksponensial serta analisis korelasinya dari data seperti tabel berikut ini. Saya membuat video penjelasan ini guna memenuhi tugas akhir statistika tambang. Baiklah, sebelum memulai perhitungannya, terlebih dahulu kita melihat penjelasan singkat mengenai regresi kubik. Di sini dapat teman-teman lihat. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki perhitungan mengenai regresi kubik. Di sini telah tersedia tabel bantu dalam perhitungan analisis regresi kubik. Data awal yaitu XI dan YI didapat dari soal. Kemudian selanjutnya pada analisis regresi kubik terdapat berapa komponen, yakni XI kuadrat, SI pangkat 3, SI pangkat 4 sampai di sini SI pangkat 3 dikali YI. Untuk menghitung SI kuadrat dapat dilakukan seperti berikut, dengan cara berikut. Sama dengan kita klik salah satu nilai XI, kemudian tekan shift di keyboard dan cari tanda pangkat, kemudian masukkan angka atau pangkatnya. Sini pangkat 2, jadi kita masukkan 2, kemudian klik enter. Untuk data yang di bawahnya bisa kita cari dengan menarik data yang ada di atas ini ke bawah. Dan untuk SI pangkat 3 sampai SI pangkat 6 caranya bersama, hanya pembedanya di sini adalah angka pada pangkatnya. Jika di sini pangkat 3, kita masukkan angka 3, kemudian enter. Kita tarik ke bawah sehingga didapatkan hasilnya. Untuk yang pangkat 4 begitu seterusnya sampai ke SI pangkat 6. Untuk mencari nilai SI YI dapat dilakukan dengan cara berikut, sama dengan kita klik nilai SI, kemudian tekan shift dan tanda bintang atau kali pada keyboard, kemudian klik YI, kemudian enter. Dan untuk SI kuadrat dikali YI demikian. Dan untuk SI pangkat 3 dikali YI demikian.
Selanjutnya kita akan mencari nilai total dari setiap komponen berikut, dari XI hingga SI pangkat 3 kali YI. Caranya dengan menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok data yang akan kita jumlahkan, kemudian enter. Untuk data di sebelah XI, yaitu YI, SI kuadrat sampai ke SI pangkat 3 dikali YI, caranya sama saja dengan menggunakan rumus sum, sehingga untuk mempersingkat waktu dapat, atau juga bisa dikatakan untuk memudahkannya, dapat kita lakukan dengan mengklik berikut. Itulah hasil-hasil perhitungan pada tabel bantu analisis regresi kubik. Selanjutnya kita akan mulai menghitung menggunakan rumus parabolik kubik seperti yang dapat teman-teman lihat. Di sini dapat kita lihat metode persamaan terkecil sigma YI sampai ke D sigma SI pangkat 6. Angka-angka yang telah saya tulis di sini didapatkan dari perhitungan pada tabel bantu yang telah kita lakukan. Di sini 619 atau sigma YI. Di sini kemudian 12.810 itu adalah sigma SI kali YI. Sini sampai data yang paling ujung ini dapat dari tabel bantu yang telah saya buat tadi. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung inverse matrix dari data yang ada di sini. Kita akan menghitung inverse matrix. Di sini telah saya siapkan tabelnya. Jadi awalnya kita blok dahulu. Kemudian rumus untuk mencari inverse matrix adalah sama dengan M inverse, kemudian kita blok data yang akan kita cari nilai inverse matrixnya. Kemudian selanjutnya tekan pada keyboard secara serentak, yakni Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Inilah hasil dari perhitungan inverse matrix kita. Kemudian kita juga akan mencari nilai dari A, B, C, dan D. Selanjutnya kita akan mencari nilai A, B, C, dan D. Caranya sebagai berikut. Kita blok, kemudian dimasukkan rumus sama dengan M-mur. Mencari nilai A, B, C, dan D dengan cara mengalihkan inverse yang telah kita dapat tadi dengan matriks yang ada di sini. Kita blok, kemudian klik, tekan titik koma pada keyboard, dan blok juga yang ini. Kemudian tutup kurung, tekan
Ctrl Shift Enter. Itulah hasil dari A, B, C, dan D. Selanjutnya kita akan menuliskan model regresinya dengan rumus Y sama dengan A plus B dikali X plus C dikali X kuadrat plus D dikali X pangkat 3. Dan inilah hasil yang didapat. Nilai-nilai A, B, C, D didapat dari sini. Nilai yang telah kita cari tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan cross check hasil dari model regresi yang kita telah dapatkan, apakah benar atau tidak, dengan cara berikut. Kita blok data dari soal SIEI, masuk ke insert, pilih chart scatter, kemudian klik dan klik kanan add trend line, kemudian tentang display expression on chart kita klik dan pilih polinomial, ordernya kita ubah jadi 3. Dapat kita perbesar agar jelas. Kita lihat apakah melalui grafik ini, chart ini, apakah hasil dari model regresi kita benar atau tidak. Ya, dapat kita lihat di sini Y sama dengan 0,0067 X pangkat 3 min 0,4163 X pangkat 2 plus 9,135 X min 13,245. Benar, dapat kita lihat bahwa hasil dari perhitungan yang kita lakukan benar. Demikian mengenai regresi kubik. Baiklah, untuk selanjutnya kita beralih ke analisis regresi eksponensial. Di sini telah saya sediakan tabel bantunya. Data angkanya tetap seperti yang tadi. Kita akan mencari nilai XI kuadrat menggunakan rumus sama dengan kita klik nilai XI, kemudian tekan shift pada keyboard, lalu tekan tanda pangkat dan tekan angka 2 atau pangkat 2, enter. Untuk yang di bawahnya sampai bulan November dapat dihasilkan juga dengan rumus yang sama. Kemudian selanjutnya mencari log YI. Ini menggunakan rumus sama dengan log 10. Kemudian numbernya kita klik YI. Enter. Demikian untuk log YI yang di bawahnya. Untuk SI dikali log YI sama dengan klik XI, kemudian tekan shift tanda bintang, klik log YI, enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai total dari XI hingga ke SI kali log YI menggunakan rumus sum. Kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Kita tarik sampai ke ujung dengan rumus yang sama akan menghasilkan nilai totalnya. Demikian kita dapatkan nilai total SI YI SI kuadrat log YI SI kali log YI. Selanjutnya kita akan mencari nilai log B, log A, serta nilai
B dan A itu sendiri dengan menggunakan rumus yang telah tertera di sini. Baiklah, untuk selanjutnya kita mencari log B dan log A. Di sini sudah saya cari dengan menggunakan rumus ini. Jadi log B didapat dari N atau jumlah banyaknya data, ada 11 data di sini dari bulan Januari sampai November, dikalikan dengan sigma SI log YI ini dikurang sigma XI dikali sigma log YI, maaf tadi yang sigma SI log YI yang ini, kemudian dibagi N dikali sigma SI kuadrat dikurang sigma SI dikuadratkan, sigma SI dikuadratkan. Setelah saya dapat hasilnya, log P sama dengan 0,006863203. Dan untuk log A dapat dicari dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Sigma log YI dibagi N. Di sini ada kesalahan penulisan rumus. Di sini seharusnya min log P dikali sigma SI dibagi N. Untuk lebih jelasnya, nilai-nilai yang ada pada rumus saya buat di sini. Untuk nilai log B N kali sigma SI log YI ini, kemudian dikurang sigma SI kali sigma log YI ini, kemudian dibagi N kali sigma SI kuadrat ini, minus atau kurang sigma SI kuadrat ini. Ini hasilnya, ini hasil akhirnya, dapatlah log B. Demikian untuk log A, sigma log YI bagi N ini kurang log B, ini log B, kemudian dikalikan dengan sigma SI bagi N ini, dapatlah hasilnya log A 1,6089. Selanjutnya mencari nilai B dan A itu sendiri dengan menggunakan rumus sama dengan 10 pangkat dari simbol pangkat dari B itu sendiri, dari log B. Bentar. Demikian juga dengan A sama dengan 10 tanda pangkat dari log A. Bentar. Itulah nilai B dan A serta nilai log B dan log A. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari model regresinya. Model regresinya yaitu Y sama dengan A dikali B pangkat X. Y sama dengan A, A nya sudah kita dapat 40,64 kali B, B nya sudah kita dapat 1,015929 pangkat X. Atau juga yang kedua, Y sama dengan A dikali E pangkat ln B dikali X. A di sini sudah kita ketahui 20,64104 dikali E pangkat ln B. Ln B kita mencari dengan menggunakan rumus sama dengan ln B, nilai B tadi ln B 0,015803 dikali X. Baiklah, di sini kita juga sudah mendapatkan chart atau grafiknya yang menandai bahwa hasil dari model regresi kita benar. Di sini Y sama dengan 40,641 E pangkat
0,0158x dan terbukti bahwa benar. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai analisis korelasi. Di sini kita gunakan korelasi persen. Dimana di sini saya sudah menyediakan tabel bantu dan kita akan mengisinya kembali. Sini ada SI dan dapat dicari dengan rumus XI, tekan save dan tanda bintang kembali, tekan YI, enter, kemudian tarik ke bawah, tandakan nilainya pada bulan Februari sampai November. Lanjut ke SI kuadrat, kemudian SI, tanda pangkat, kemudian angka 2, enter. Dan untuk Y kuadrat dengan YI, shift, tanda pangkat 2, enter. Untuk jumlah kita gunakan sum, blok. Oke, itulah hasil dari perhitungan untuk tabel bantunya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rumus. Ini rumus untuk mencari nilai korelasi persen. Baiklah, selanjutnya kita cari nilai korelasi persennya. Di sini saya dapatkan 2873 dibagi 3568,454567. Ini didapatkan dari 2873 didapatkan dari N dikali sigma SI dikurang sigma XI dikali sigma YI. Untuk N dikali sigma SI hasilnya adalah 140910, dan untuk sigma SI dikali sigma YI hasilnya adalah 138037. Dan pengurangan antara kedua ini menghasilkan 2873. Kemudian untuk akar pangkat 2 dari N dikali sigma SI kuadrat dikurang sigma SI dikuadratkan, kemudian dikali N dikali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan, itu hasilnya adalah 3568,454567. Untuk N dikali sigma SI kuadrat hasilnya adalah 52943, dan untuk sigma SI dikuadratkan itu hasilnya 49729, dan pengurangan antara kedua ini menghasilkan 3214. Dan untuk N dikali sigma YI kuadrat hasilnya 38723, untuk sigma YI dikuadratkan hasilnya 383161. Pengurangan kedua ini hasilkan 3962. Kemudian mendapatkanlah hasil korelasinya yaitu 0,805110,432. Dan tidak lupa saya beritahu bahwa untuk mencari akar pangkat 2 dengan menggunakan rumus SQRT. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video mengenai analisis regresi kubik dan eksponensial serta korelasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah pengucapan, dan kurangnya penjelasan saya, serta maaf apabila ada kesalahan data. Dan kiranya semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan untuk kesimpulannya dapat kita lihat pada pengertian berikut.
di mana korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Ini untuk kesimpulan korelasi. Dan untuk regresi kubik serta eksponensial, ini adalah kesimpulannya. Analisis regresi merupakan suatu analisis antara variabel independen X dan variabel dependen Y, di mana diasumsikan bahwa X mempengaruhi secara eksponensial, kuadratik, kubik, geometri, hiperbola, dan lainnya. Regresi non-linear merupakan salah satu metode untuk memperoleh model non-linear yang menggunakan variabel dependen dan independen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.